Shalom. Yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tunduk kepala, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih-Mu di hidup kami. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi di sekolah minggu online. Hari ini kita mau pujikan kasih Yesus. Oke, yuk kita semua berdiri ya. Ayo. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari korang.
Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita tetap bersama-sama bersekolah minggu melalui online. Dan terima kasih kepada Mbak Yud dan Mbak Mumpuni yang telah memimpin pujian pada pagi hari ini. Dan saat ini kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Anak-anak nanti bisa baca di rumah, bisa minta bantuan sama kakak, sama mama, sama ayah untuk membacakan firman Tuhan. Dan tema pada pagi hari ini, judul cerita yaitu Hati yang Gembira adalah Obat. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini akan bercerita untuk kalian semuanya. Dan apakah pagi hari ini ada anak-anak yang sedang sakit? Tentunya tidak. Puji Tuhan, kalian semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga sampai saat ini walaupun kalian tidak bersekolah, belajar di rumah, bersama-sama dengan keluarga, kalian masih dilindungi oleh Tuhan, diberkati dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Putar sini akan mulai cerita pada pagi hari ini. Pada suatu pagi yang indah, ada seorang murid Yesus yang bernama Kleopas. Dia sedang bersedih karena dia tahu bahwa gurunya, yaitu Yesus, sudah wafat. Tapi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata kalau Yesus sudah bangkit. Lalu tiba-tiba datang salah satu murid Yesus yang juga teman dari Kleopas. Kata temannya itu kepada Kleopas, "Hei Kleopas, kamu kenapa? Kok cemberut gitu sih? Ada apa?" Kleopas menjawab, "Kamu sudah tahu belum? Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata, Yesus sudah bangkit. Aku jadi bingung. Sebenarnya, Yesus benar-benar bangkit ya?" "Iya betul. Tapi kita harus segera ke kampung Emmaus. Ayo kita berangkat sekarang." Nah, kemudian Kleopas dan temannya berangkat ke Emmaus dengan berjalan kaki. Mereka bercakap-cakap dengan asiknya mengenai Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus selalu menolong mereka, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus disalib, dan akhirnya Tuhan Yesus wafat. Di tengah perjalanan, akhirnya Kleopas dan temannya segera pergi ke kampung Emmaus. Di tengah perjalanan mereka juga masih membicarakan tentang cerita kebangkitan Yesus. Tiba-tiba datang seorang di samping mereka. Ternyata orang itu adalah Yesus. Namun sayangnya Kleopas dan temannya tidak sadar kalau yang sedang berjalan dengan mereka ke kampung Emmaus itu adalah Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kamu bicarakan? Kok sepertinya seru?" Kemudian Kleopas menjawab, "Masa kamu tidak tahu? Berita ini sudah tersebar kemana-mana. Banyak orang yang tahu tentang hal ini. Aku kok belum tahu? Emangnya apa berita yang sedang tersebar?" Kemudian Kleopas bercerita bahwa dia mempunyai guru yang hebat. Guru yang hebat sekali. Guru yang selalu menyayangi dia. Guru yang selalu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Guru yang menyayangi semua orang. Guru yang baik. Guru yang mengasihi dan rela berkorban untuk semua orang. Tetapi ada yang tidak suka dengan guru kami. Guru kami dibilang orang yang sangat jahat oleh orang-orang yang tidak suka dengan guru kami. Padahal guru kami bukan seperti itu. Guru kami bukan orang jahat," kata Kleopas. Lalu orang-orang itu menghukum guru kami. Guru kami juga baik. Guru kami yang baik ini disalib dan wafat. Tapi lalu di hari ketiga, kata perempuan-perempuan yang pergi ke kuburnya itu, mereka bilang kalau kuburnya kosong.
Kata mereka, "Guru kami bangkit." Iya betul, tapi masa sih bisa begitu? Masa orang mati bisa bangkit lagi? Kemudian jawab Yesus, "Kalian masa tidak percaya sama apa yang dikatakan oleh kitab para nabi, bahwa akan ada Mesias yang memang harus menderita dan mati, tetapi akan bangkit lagi dalam hari yang ketiga. Bukankah guru kalian sendiri juga mengatakan demikian?" Lalu Yesus mulai menjelaskan tentang isi kitab suci kepada Kleopas dan temannya. Mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, hati Kleopas dan temannya menjadi terang dan penuh dengan sukacita. Hingga akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah tempat. Di sana mereka beristirahat dan makan malam bersama. Ketika mereka makan bersama, Yesus juga mengajar dan memberkati mereka. Anak-anak, demikian tadi cerita tentang Kleopas yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang awalnya Kleopas merasa bersedih, Kleopas merasa tidak bersemangat, tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyaksikan sendiri bertemu dengan Tuhan Yesus, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kleopas menjadi bersukacita. Nah, buat anak-anak semuanya, apakah cerita yang dapat kita petik pada pagi hari ini? Bila ada teman kalian atau sahabat kalian yang saat ini sedang bersedih atau mungkin sedang sakit, kalian wajib menghiburnya, wajib mendoakan mereka supaya mereka tetap bersemangat, supaya hati mereka merasa bergembira dan mereka tetap bersukacita. Kalian tentu juga percaya bukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Seperti Kleopas yang tetap bersemangat, kita tetap juga ikut bersemangat. Walaupun keadaan dan kondisi negara kita pada saat ini sedang terserang virus corona, tetapi dari sini percaya anak-anak semua tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Kita akan melanjutkan beraktivitas bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Wari. Silakan Mbak Wari. Halo adik-adik, hari ini kita mau bikin aktivitas ya. Tadi udah dengerin firman Tuhan tentang kita senantiasa bersyukur dan bersukacita karena Yesus telah bangkit. Sekarang kita mau nyiapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada krayon atau pewarna apapun, terus kemudian ada isolasi, kemudian ada lem, ada gunting, pensil, dan juga kertas. Kertasnya bisa pakai kertas gambar atau kertas karton yang dipunya di rumah. Sama satu kertas lagi, kertas karton, boleh warna apa aja atau kertas gambar yang dibikin panjang kayak gini. Gunting panjang kayak gini. Ini udah. Sekarang kita mulai gambarnya. Nah, kita mau bikin gambarnya, kita mau bikin polanya seperti ini. Kita mau bikin hati. Sudah, di atas hati kita beri api yang membara. Oke, maaf, gambarnya tidak terlihat seperti api. Lalu lanjut, kita nanti bikin gambar kayak gini lagi agak banyak, tapi sebelumnya yang ini mau kita gunting. Nah, cara kita guntingnya nanti seperti ini ya. Kita lipat dulu. Lipatnya bolak-balik kayak gini. Nah, selesai dilipat bolak-balik, kita mau gunting. Mbak udah selesai menggunting jadi beberapa bagian, jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah itu kita mau kasih sedikit
mata sama hidung dan mulut untuk menggambarkan bahwa hatinya sedang suka cita. Oke ya, cari bolpennya dulu. Semuanya sudah, sekarang kita mau kasih warna. Oke, tunggu bareng warna ya. Oke, setelah semua sudah diwarnai, tadi yang kertas panjang tadi Mbak Ari bikin jadi lingkaran, bisa dibikin lubang gitu di sebelah ujungnya, terus ujungnya dimasukin, atau bisa disolasi aja. Gitu ya. Oke. Setelah itu semua hati yang sudah diwarnai, kita mau kasih solasi. Tadi kan ada solasi, bisa pakai solasi bolak-balik atau lem. Kembali pakai solasi biasa. Ini, terus baru tempel di belakangnya kayak gini. Oke, sudah. Lalu kita tempel di sini. Oke. Lalu kita lanjutin ya untuk yang lain. Semuanya sudah jadi kayak gini. Nah, bentar, baru mau nempel satu lagi yang di sini biar ininya nggak lari kemana-mana. Oke, sudah satu lagi. Oke, jadi deh. Bagus kan, ini bisa buat adik-adik bikin gelang, atau kalau adik-adik mau bikin mahkota juga bisa dibikin yang kertasnya ini lebih banyak ya, lebih panjang, dan ininya juga bikin lebih banyak. Mbak coba dulu jadi gelang. Nih, tara, aduh, gitu. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa selalu suka cita. Bye-bye. Terima kasih Bu Darsini untuk firman-Nya hari ini. Nah, adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu ini dengan berdoa bersama. Kita mau ambil sikap berdoa, tangan dilipat, tunduk kepala, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkenan memberi kesehatan. Tuhan juga beri kesehatan kepada teman-teman kami. Tuhan pimpin dan sertai di dalam belajar di rumah. Tuhan juga senantiasa memberi kesehatan kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan juga sudah ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, walaupun kita tetap di rumah aja, tapi tetap harus jaga kesehatan ya. Ingat, di rumah aja tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.